kita punya beberapa ODIV yang dulunya mau bergabung, ditolak di masyarakat untuk mengikuti core latihan nyanyi itu ditolak. Tetapi setelah itu sekarang mereka sudah diterima kembali mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Yang kita dampingi itu orientasi seksualnya banyak, pengetahuannya banyak, kemudian orang dengan HIV ini juga unik, sehingga mereka tertantang untuk bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang terjadi di dunia HIV seperti itu. Community Development Bethesda Podcast. Halo Sobat CD Bethesda, kembali di Community Development Bethesda Podcast bersama saya, Meta. Kali ini kita akan berbagi kisah, inspirasi, dan perjalanan luar biasa mengenai pengelolaan program di area. Sudah hadir bersama kita Kak Panduarti Pristabat, atau Kak Prisa, Area Manager Kota Yogyakarta. Dan juga sudah ada Kak Alma Dalasi, atau Kak Alma, sebagai Area Manager Kabupaten Belu. Halo Kak Alma dan Kak Prisa, boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda, apa kabar? Kak Alma dan Kak Prisa, mungkin boleh diceritakan apa tujuan dari program ini atau apa sasarannya? Mungkin Kak Prisa boleh menjelaskan? Oke, baik Kak Meta. Jadi nama programnya adalah Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS bagi kelompok rentan di Kabupaten Belu maupun Kota Yogyakarta. Yang mana tujuan dari program ini adalah kami ingin membantu bersama-sama dengan pemerintah untuk mendukung implementasi dari program HIV yang ada di wilayah masing-masing seperti itu. Bagaimana kemudian masyarakat itu bisa menurun stigma dan diskriminasinya, bagaimana kader, kemudian KDS itu berperan aktif dalam penanggulangan HIV seperti itu, bagaimana orang dengan HIV juga berdaya dan dapat mengakses hak-haknya. Seperti itu Kak Meta. Terima kasih Kak. Iya. Kalau Kak Alma bisa diceritakan sedikit mungkin tentang sasaran dari program tersebut dan mungkin juga boleh disinggung mitra-mitra yang terlibat di dalamnya. Baik Kak Meta, untuk sasaran dalam program ini, yang pertama sasaran langsung. Sasaran langsung itu ada kader warga peduli AIDS atau biasa disingkat WPA, di mana tugas mereka untuk melakukan edukasi, kampanye HIV dan AIDS kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mereka mendorong kelompok berisiko tinggi yang ada di desa atau kelurahan untuk melakukan pemeriksaan atau mengetahui status HIV-nya. Kemudian yang ketiga, jika ada orang dengan HIV yang terinfeksi di lingkungan mereka, mereka akan membantu, mendampingi untuk kepatuhan minum ARV. Itu yang pertama. Kemudian sasaran yang kedua untuk orang dengan HIV yang sudah tergabung dalam kelompok dukungan sebaya atau KDS, maupun orang dengan HIV yang ada di masyarakat atau ada di desa dan kelurahan. Kemudian yang ketiga, kepada masyarakat yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS ini, seperti transgender, pekerja seks, dan juga para perantau yang sering keluar masuk wilayah dan juga memiliki riwayat-riwayat perilaku berisiko terhadap penularan HIV dan AIDS. Kemudian sasaran yang tidak langsungnya bersama dengan pemerintah, NGO yang ada di wilayah, dan juga stakeholder-stakeholder terkait, jaringan komunitas-komunitas yang ada yang bergerak dalam isu HIV dan AIDS. Ya seperti itu Kak. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan, jangkauan dari program ini sendiri sebenarnya sangat luas ya, karena menjangkau berbagai jenis lapisan masyarakat ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya soal peran Kak Alma dan Kak Prisa dalam program sebagai area manager. Nah, mungkin juga bisa diceritakan seperti apa sih aktivitas sehari-hari seorang area manager gitu. Nah, mungkin Kak Prisa boleh ceritakan lebih dulu? Iya, baik Kak Meta. Jadi ini peran area manager ya, sebetulnya banyak yang kita kerjakan. Untuk saat ini memang kita tidak membawa staf lapangan ya, tapi
yang paling banyak terjun di lapangan memang staf lapangannya. Yeah. Tapi kami sebagai area manager, kami juga memiliki tugas yaitu menyusun rencana-rencana apa saja yang dikerjakan, walaupun kami juga berbasis proposal juga, tetapi nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang kemudian harus kami akomodir karena itu kebutuhan di wilayah, maka kemudian kami planningkan begitu. Pertama menyusun planning, kemudian yang kedua itu kami memastikan, mensupervisi apakah program-program itu terlaksana dengan baik, seperti itu, bagaimana kualitas programnya, termasuk memastikan bahwa ada inovasi program yang baik yang bisa diterapkan di masyarakat, seperti itu. Kemudian kami juga membangun jejaring dengan pemerintah maupun dengan stakeholder di wilayah. Ini kaitannya mengenai advokasi seperti itu, karena selama ini kalau misalnya di wilayah itu pasti banyak masalah ya, terutama stigma dan diskriminasi mungkin, kemudian terkait dengan ketersediaan obat bagi orang dengan HIV. Nah, ini kita akomodir bersama dengan kelompok-kelompok seperti tadi ya, yang disebutkan Kak Alma, ada KDS, kemudian ada WPA, kemudian ada LSM. Ini bisa kita duduk bersama merumuskan apa saja yang akan diadvokasi, dan kita advokasi bersama, kita tujukan ke misalnya ke Dinas Kesehatan atau ke DPRD seperti itu. Wow, luar biasa. Ada banyak sekali ya berarti yang dilakukan dan dikerjakan. Kalau Kak Alma boleh berbagi sedikit juga? Iya, ya kurang lebih sama seperti yang tadi. Kalau lainnya kita tetap melakukan koordinasi. Kalau aktivitas hariannya tetap melakukan koordinasi bersama para staf, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat dilakukan di wilayah dan juga dapat mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan bersama. Kemudian kita juga melakukan advokasi, membangun kedekatan, jaringan bersama pihak-pihak stakeholder terkait, sehingga kita bersama-sama mendukung program pemerintah untuk mencapai 3 target nasional. Tidak boleh ada kasus baru, kemudian tidak ada kematian karena AIDS, dan juga tidak ada stigma dan diskriminasi bagi ODIF. Jadi seperti itu. Oke, jadi selain pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya planning dan juga supervisi, tapi saya yakin kakak-kakak juga terlibat langsung di lapangan begitu Iya, ya? betul. Iya. Nah, kemudian dari sekian banyak perjumpaan dengan ODIF atau orang dengan HIV, apakah ada satu cerita yang paling menyentuh atau mengubah cara pandang kakak-kakak semua terhadap isu HIV dan kehidupan mereka? Mungkin Kak Alma boleh duluan menceritakan? Ya, kalau terkait dengan itu Kak, banyak cerita yang mengubah cara pandang kita terhadap orang dengan HIV atau terkait dengan isu HIV/AIDS ini. Saya secara pribadi melihat bahwa HIV bukan akhir dari segalanya. Banyak proses yang saya lewati bersama dengan orang dengan HIV. Mereka ketika awalnya disampaikan oleh dokter atau didiagnosa bahwa sakit HIV, mereka banyak yang stres, kecewa, keluarganya kecewa, pasangannya kecewa, sakit hati, merasa putus asa, merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat yang minim, sehingga stigma diskriminasi itu masih ada, menganggap bahwa HIV adalah penyakit aib, penyakit yang sangat memalukan di lingkungan masyarakat, sehingga membuat mereka terpukul dan juga putus asa, merasa bahwa ini akhir dari hidup mereka, tidak bisa apa-apa lagi selain hanya akan menunggu untuk dipanggil pulang. Nah, dari kisah mereka itu ada beberapa di mana kita mendampingi ketika mereka mengalami situasi seperti itu, dirawat di rumah sakit dengan kondisi sampai pada fase AIDS. Tapi mereka memiliki keberanian, mereka mau untuk mengikuti apa yang sudah kita sampaikan. Kita mendorong mereka untuk konsumsi obat, tidak boleh putus asa, mendorong keluarga untuk memberikan dukungan, dan akhirnya itu dilakukan oleh keluarga, membangkitkan lagi semangat mereka, sehingga akhirnya mereka kembali bangkit dan membuktikan kepada orang-orang, merubah cara pandang orang-orang bahwa HIV bukan akhir dari segalanya. Sehingga banyak
teman-teman ODIF kita yang selama ini kita dampingi, yang awalnya itu mereka tertutup, mereka sempat mendapatkan stigma diskriminasi, dijauhi oleh keluarga maupun orang-orang di sekitar, mulai terbuka, kemudian mereka mulai sehat, bahkan ada yang menikah, memiliki pasangan yang tidak HIV, memiliki anak yang tidak HIV, dan itu bagi saya secara pribadi itu mampu merubah cara pandang saya terhadap isu HIV, bahwa HIV bukan akhir dari segalanya, tetapi ketika seseorang mendapatkan didiagnosa kena HIV, dia bisa sehat kembali, bisa bekerja, bisa memiliki pasangan, karena HIV adalah penyakit yang bisa dikendalikan. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak Alma. Nah, untuk pengalaman di Jogja, Kak Prisa, seperti apa? Sebenarnya hampir sama ya, karena yang kita dampingi adalah orang dengan HIV seperti itu. Jadi saya mah lebih memandang pada orang dengan HIV atau HIV itu adalah sebenarnya penyakitnya ya, atau virusnya gitu. Tapi setelah kita pelajari, ternyata ini meranah memasuki ruang-ruang sosial begitu. Bagaimana kemudian orang dengan HIV banyak yang diskriminasi begitu. Ada beberapa teman kami itu yang memiliki anak dengan HIV itu dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Kemudian masih banyak lagi, ada yang dikeluarkan dari pekerjaannya karena itu menjadi kerugian dari perusahaan untuk mereka harus izin, harus ke rumah sakit untuk akses obat, itu menjadi kerugian bagi perusahaan tersebut seperti itu. Jadi menurut saya HIV ini perlu banyak orang yang mendukung, perlu banyak orang yang tahu mengenai informasi HIV supaya tidak ada stigma dan diskriminasi bagi orang dengan HIV, sehingga kita tuh sama-sama saling mendukung. Toh virus ini juga tidak mudah ditularkan gitu ya. Sehingga kita juga perlu tahu pencegahannya seperti apa sih, seperti itu. Jadi tidak sama seperti COVID yang mudah menularkan. Malah kita justru merangkul mereka bagaimana membuat lapangan pekerjaan bagi mereka, karena mereka itu kalau misalnya sudah sehat, mereka bisa akses pekerjaan, mereka bisa berdaya dan bisa mandiri begitu, tidak bergantung pada orang lain seperti itu. Sama halnya seperti pendidikan, mereka juga butuh tempat untuk dimana mereka bisa nyaman belajar seperti itu. Itu sih Kak Meta. Jadi tidak hanya kakak-kakak sekalian bekerja di antara mereka, tetapi mereka juga menginspirasi kakak-kakak untuk berubah ya gitu. Jadi semangat mereka itu sangat menginspirasi. Nah, tapi saya yakin kesulitan itu tidak hanya ada pada teman-teman ODIF, tapi juga yang dihadapi oleh kakak-kakak sebagai staf area manager di lapangan. Apa saja sih tantangan-tantangan yang biasa ditemukan dalam menjalankan program ini? Mungkin Kak Prisa boleh berbagi? Ya, boleh. Kalau tantangannya sih banyak ya Kak Meta. Yang pertama, kalau di Kota Yogyakarta itu kita terbatas dengan dana atau anggaran pemerintah. Karena selama ini pemerintah itu hanya berbasis pada APBD gitu ya. Sementara APBD itu bersumber kepada pajak-pajak restoran dan lain sebagainya begitu. Betul. Kemudian isu-isunya juga isu kesehatan yang saat ini lagi tren itu kan stunting, kemudian isu gizi MBG ya, sehingga itu kemudian porsi untuk isu HIV itu menjadi sangat kecil gitu. Betul. Sehingga mau tidak mau ini yang kemudian kita maksimalkan. Di wilayah seperti itu mengenai dana sendiri ya. Kemudian yang kedua itu dari kadernya sendiri ya. Kader memang 45 kelurahan itu sudah terbentuk WPA, tetapi pada saat itu yang membentuk adalah KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Tetapi karena tidak maksimal karena pendanaan dari KPA, sehingga tidak ada pendampingan yang cukup intens. Sehingga kalau di proyek kami di CDP TESDA itu hanya menyasar kepada 16 kelurahan saja begitu, belum maksimal sampai 45, sehingga kita juga membutuhkan penambahan lagi dana dari kami ya untuk kemudian menjangkau 45, jika ini 45 ini bisa terbentuk semua WPA seperti itu. Kemudian dari sisi orang dengan HIV sendiri ya, banyak orang dengan HIV yang masih belum mau bergabung di KDS gitu, karena kalau di KDS
saling kenal, oh ternyata sama-sama orang dengan HIV begitu, sehingga menurunkan niat mereka untuk bergabung di KDS seperti itu, akses misalnya pengetahuan, kemudian informasi mengenai obat itu menjadi terbatas sekali di mereka. Sementara kami ingin supaya orang dengan HIV itu jangan itu saja yang mendapatkan informasi, tapi ODIF yang lain itu bisa mendapatkan informasi yang cukup mengenai HIV dan AIDS. Kemudian juga masih banyak persoalan lain ya, karena orang dengan HIV juga masih banyak yang punya persoalan gitu. Ya. Kalau Kak Alma bagaimana? Ya, di Kabupaten Belu tentunya hampir sama dengan Kota Yogyakarta. Yang pertama terkait dengan anggaran, karena HIV AIDS ini belum menjadi isu prioritas di wilayah atau di pemerintah, sehingga pendanaan dari atau kebijakan pemerintah untuk anggaran itu masih belum fokus atau belum memprioritaskan isu HIV/AIDS ini. Kemudian tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Prisa, selain yang disampaikan tadi, di Kabupaten Belu sendiri tingkat kesadaran pendidikan masyarakat terkait dengan HIV/AIDS itu juga masih lemah, sehingga ada banyak tantangan yang dihadapi ketika mengumpulkan masyarakat untuk memberikan informasi. Itu jarak wilayah antar wilayah itu jauh, sehingga masyarakat itu untuk mengakses tempat-tempat pertemuan juga masih jauh. Kemudian hal lainnya lagi berkaitan dengan layanan kesehatan yang mempengaruhi ODIF untuk aktif minum ARV, untuk mengambil dan mengkonsumsi ARV, karena akses layanan yang jauh. Dan saat ini seperti di Kabupaten Belu baru ada 5 puskesmas dan 2 rumah sakit yang sudah melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan, atau puskesmas atau rumah sakit PDP, sehingga puskesmas yang ada di wilayah-wilayah yang lainnya belum PDP itu belum bisa sepenuhnya menangani ODIF, sehingga untuk mengambil ARV itu jaraknya cukup jauh, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Para ODIF putus obat, tidak bisa mengambil obat. Kemudian yang hal lain lagi terkait dengan isu ini adalah bagaimana masyarakat masih menganggap bahwa HIV ini adalah perilaku akibat dari apa yang dilakukan, sehingga untuk mendorong itu kita membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, dan proses yang harus panjang. Wow, baik. Jadi tadi memang tantangannya terdengar cukup berat ya, karena dari segi strukturnya juga ada, tapi juga dari teman-teman ODIF juga muncul tantangan, dan juga dari geografis tadi kalau di Belu ya. Kalau untuk pengalaman Kak Alma dan Kak Prisa selama ini, selama mengelola program, pernah tidak melihat perubahan yang terjadi di masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap teman-teman ODIF yang berubah? Ada tidak pengalaman-pengalaman melihat itu gitu, sehingga membuat kakak-kakak itu merasa, wah ternyata tidak ada perjuangan yang sia-sia gitu, karena masyarakat pada akhirnya dapat mengubah pandangannya yang misalnya tadinya negatif kemudian jadi positif terhadap ODIF. Mungkin Kak Prisa boleh berbagi duluan? Oke, baik Kak Meta. Jadi pada saat pendidikan yang kami lakukan di masyarakat, kami selalu mengundang orang dengan HIV untuk sharing pengalaman begitu. Dari hasil pengalaman mereka itu dapat mengubah cara pandang masyarakat. Oh ternyata orang dengan HIV itu tidak mudah menularkan ya, hanya melalui salaman begitu, karena mereka selalu mengajak salaman seperti itu. Bahkan oh ternyata mereka tidak sakit-sakitan ya, tidak kurus seperti itu, terus pucat, kemudian dia tahu ya lemas begitu ya seperti itu. Jadi mereka akhirnya oh kalau begitu besok kalau misalnya ada orang dengan HIV misalnya yang ada di sekitar di masyarakat, mereka mengetahuinya, mereka tidak akan menstigma dan mendiskriminasi. Dan ternyata betul selama kurang lebih 3 tahun ini ketika
ada kasus terkuak ya di masyarakat yang kami dampingi di wilayah, waktu itu di wilayah Krica ya, tidak ada stigma dan diskriminasi. Malah mereka saling mendukung, mendorong seperti itu. Bagaimana kemudian memastikan mereka mengakses layanan kesehatan dengan baik, seperti itu, meminum obat, seperti itu sih Kak Meta. Jadi tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Bahkan untuk orang dengan HIV sendiri, ada juga yang belum menerima diri waktu itu karena statusnya baru, dia ingin bunuh diri dan lain sebagainya, sehingga kami juga berjuang bersama dengan orang dengan HIV yang lain seperti itu. Kalau orang dengan HIV sesama begitu kan mereka bisa memberikan, masuknya enak ya, memberikan informasi, kemudian motivasi hidup yang baik, itu juga akan semakin kuat gitu. Akhirnya kita ajak mereka ke psikolog seperti itu, akhirnya dia mau untuk minum obat sampai akhirnya dia berdaya, dia kemudian virusnya juga tersupresi. Itu salah satu keberhasilan yang sangat luar biasa gitu Kak Meta. Iya. Terima kasih Kak Prista. Iya. Kalau Kak Alma di Belu pengalamannya bagaimana? Iya, baik Kak Meta. Kalau di Belu yang pertama kalau terkait dengan pemerintah desa atau kelurahan, perubahan yang terjadi di awalnya masyarakat, mohon maaf, di pemerintah desa, pemerintah desa awalnya merasa bahwa untuk program HIV/AIDS ini isu kesehatan yang diserahkan ke puskesmas, puskesmas yang bertanggung jawab untuk isu ini, untuk baik itu pencegahan, pengobatan, itu ada di puskesmas. Tetapi setelah kita melakukan banyak advokasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui workshop dan lainnya, akhirnya bangunlah kesadaran bersama dengan pemerintah bahwa ini adalah isu bersama. Ini perlu keterlibatan bersama untuk upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Sehingga ada perubahan yang terjadi, mulai ada penganggaran dari desa, mulai ada dukungan-dukungan kepada orang dengan HIV yang awalnya pemerintah itu bukan tidak bisa, tapi belum bisa membantu orang dengan HIV karena tertutup, tidak tahu siapa dan lainnya. Tetapi ketika ada proses-proses yang sudah dilewati itu, maka pemerintah juga sudah mulai ada anggaran untuk sosialisasi maupun ada bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada ODIF. Sedangkan perubahan yang terjadi di masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi HIV dan AIDS yang dilakukan di masyarakat, pemahaman, kesadaran masyarakat pun mulai berubah. Seperti yang sebelum-sebelumnya yang terjadi di masyarakat, jika ada orang yang meninggal karena HIV yang diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat itu untuk pergi melayat itu tidak banyak, bahkan kadang tidak ada yang pergi melayat, takut untuk pergi melayat. Kemudian untuk makan dan minum pun di tempat melayat itu pun tidak ditakuti oleh masyarakat. Tapi dengan adanya pendidikan yang seperti tadi yang sudah dilakukan, maka masyarakat itu sekarang sudah pergi, kemudian mereka membantu untuk proses pemakaman dan lainnya. Tidak lagi ada stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga jika ada orang dengan HIV yang ada di lingkungan mereka, kami punya pengalaman di salah satu desa intervensi itu seperti itu. Ada seorang ibu rumah tangga bersama dengan anak-anaknya yang hidup di satu dusun dalam desa itu, dikelilingi oleh masyarakat, tetapi rumah mereka itu tidak pernah dihuni oleh para tetangga, tidak pernah dikunjungi, maksudnya tidak pernah dikunjungi oleh para tetangga, mereka sendiri, karena masyarakat sekitar itu tahu bahwa suaminya meninggal karena HIV/AIDS dan juga mereka tahu bahwa dia kena HIV/AIDS, padahal anak-anaknya itu tidak. Tetapi stigma masyarakat, ketakutan masyarakat itu membuat mereka akhirnya tertutup. Tetapi dengan adanya Kadar WPA yang terus melakukan sosialisasi di lingkungan mereka, kemudian kunjungan-kunjungan yang dilakukan, maka mereka mulai melihat bahwa orang-orang ini datang makan minum bersama tidak apa-apa. Jadi mulai dari situ malah mereka sekarang diterima di lingkungan masyarakat dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, terutama dari gereja juga mengajak mereka. Kita punya beberapa ODIF yang
dulunya mau bergabung, ditolak di masyarakat untuk mengikuti KOR, latihan nyanyi itu ditolak. Tetapi setelah itu sekarang mereka sudah diterima kembali mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Jadi perubahan-perubahan di masyarakat pun ada. Mereka mulai menerima kondisi orang dengan HIV/AIDS yang hidup di sekitar mereka tanpa stigma dan diskriminasi. Kemudian kalau perubahan yang terjadi bagi ODIF itu banyak kami rasakan, apalagi di Kabupaten Belu, di perbatasan, sehingga baik dari secara sosial, ekonomi dari para ODIF itu betul-betul ketika mereka kena HIV itu mereka betul-betul menurun sekali. Tetapi melalui pendekatan, melalui pelatihan, kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada mereka, mereka mulai menemukan kepercayaan diri mereka untuk kembali bangkit, untuk bisa kembali bergaul dan aktif dalam lingkungan sekitar mereka. Jadi seperti itu, Kak. Wow, luar biasa sekali ya perubahan-perubahan yang terjadi dan disaksikan oleh kakak-kakak di lapangan. Tadi kita sempat singgung soal kader WPA. Kira-kira dalam pengalaman kakak-kakak di lapangan, pernah tidak ada kader yang awalnya itu mungkin ada perasaan ragu atau takut, kemudian malah berubah menjadi tokoh penting di komunitasnya masing-masing terkait isu HIV ini. Jadi apakah ada kader yang dulu takut atau ragu, kemudian berubah menjadi tokoh penting? Silahkan Kak Prisa. Iya, kalau awalnya ragu dan takut itu pasti ada ya. Saya pastikan 100% tuh pasti mereka takut dulu, takutnya kenapa? Karena yang diurusi adalah soal HIV gitu. Pemahaman mereka juga saat itu masih kurang komprehensif, kurang tepat begitu, sehingga rumor yang beredar di masyarakat adalah HIV itu mudah menularkan, sehingga mereka takut kalau bersinggungan dengan orang dengan HIV. Itu akan seperti apa, seperti itu. Tapi karena saat itu mereka didelegasikan atau diberi tugas oleh pemerintah kelurahan, jadi mereka mau nggak mau harus menjalankan itu saat itu ya. Kemudian di dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Bethesda ya, itu kita selalu melibatkan kader, kemudian bertemu dengan KDS ya, kelompok dukungan sebaya seperti itu, yang isinya orang dengan HIV. Mereka kan terbuka ya kalau di forum seperti itu. Akhirnya kader-kader ini menjadi apa ya, semacam terkejut, heran begitu. Kemudian mereka mendatangi orang dengan HIV, bertanya-tanya. Bahkan setiap pertemuan, karena sering sekali ada pertemuan, mereka akhirnya terbiasa dan memiliki pengalaman-pengalaman, bahkan tahu kisah hidup kisah hidup mereka begitu ya, sehingga tumbuh rasa kepedulian. Kemudian ternyata caranya berinteraksi dengan orang dengan HIV itu seperti ini ya, gitu. Jadi mereka mulai beradaptasi dengan orang dengan HIV. Selain itu juga mereka bertemu dengan transpuan. Awalnya mereka juga, kok yang saya layani adalah transpuan, apalagi pekerja seks, seperti itu. Tapi kemudian mereka belajar bagaimana kemudian, ternyata transpuan itu sama seperti kita, seperti itu. Bahkan pekerja seks, ternyata menjadi pekerja seks itu bukan pilihan hidupnya. Ternyata ada yang latar belakangnya karena suaminya atau pacarnya menjerumuskan ke dunia seperti itu. Sesuatu yang kemudian tidak mereka bayangkan, seperti itu. Kemudian ada juga pekerja seks yang kemudian mendatangi kader, Bu, saya dibantu karena saya tidak mau sebetulnya bekerja seperti ini. Berarti kan ada perubahan gitu ya. Dan sikap mereka akhirnya, ternyata saya butuh semangat lagi menjadi kader. Saya ingin menumbuhkan hati untuk peduli terhadap orang dengan HIV, menekuni dunia HIV ini, karena akhirnya kader-kader itu senang, malah senang. Tidak, karena mereka merasa bahwa menjadi kader yang lain itu berbeda, karena di HIV ini unik. Yang kita dampingi itu orientasi seksualnya banyak, pengetahuannya banyak, kemudian orang dengan HIV ini juga unik, sehingga mereka tertantang untuk bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang terjadi di dunia HIV seperti itu. Bahkan ada yang kemudian bersama-sama
setiap kali kegiatan tuh mengajak orang dengan HIV untuk pendidikan, sosialisasi seperti itu. Kemudian berdiskusi bersama mengenai program di wilayah. Yang mana sih yang tepat untuk orang dengan HIV seperti itu, Kak Meta. Iya. Luar biasa. Kak Alma boleh dilanjutkan? Ya, kalau di Kabupaten Belu pun ada kader WPA yang mereka pelaku-pelaku yang diskriminasi seperti yang sebelumnya diceritakan bahwa mereka takut ketika ada ODIF di lingkungan mereka, bahkan mereka juga memberikan diskriminasi. Ada cerita salah seorang kader WPA yang dia bahkan ketika ada ODIF yang pergi minum, dikasih minum, ODIF itu kembali dia langsung banting gelas yang diminum atau dibuang gelas yang dipakai minum oleh ODIF tersebut. Tetapi saat ini dia menjadi kader WPA yang cukup aktif, menjadi koordinator di desa mereka, sangat aktif, bahkan dia melakukan edukasi di masyarakat dan juga melakukan pendampingan bagi ODIF. Dia setiap bulan dia selalu koordinasi bersama puskesmas dan mengambil obat ARV dan mengantarkan kepada ODIF. Dan dia menjadi tokoh yang sangat penting saat ini di desa. Desa ketika ada pertemuan-pertemuan yang membahas terkait dengan HIV selalu melibatkan dia. Dia selalu dipakai di desa untuk mengkampanyekan HIV/AIDS ini, pengetahuan HIV/AIDS kepada masyarakat, dan juga jika ada ODIF-ODIF yang baru atau ada kelompok masyarakat yang baru kembali dari rantauan dan menunjukkan gejala penyakit HIV, dia akan selalu aktif untuk melakukan pendampingan bagi mereka. Jadi seperti itu, Kak. Jadi ada, dan itu di salah satu desa, tetapi hampir di beberapa desa selalu ada tokoh-tokoh seperti itu. Awalnya mereka takut, seperti tadi yang sudah diceritakan Kaprisa di kota Yogyakarta pun sama. Ketika mereka dipilih menjadi kader WPA, mereka takut karena diskriminasi itu pun terjadi. Sangkanya masyarakat adalah mereka omong HIV, berarti mereka juga adalah ODIF. Jadi mereka pun mendapatkan diskriminasi dari masyarakat awalnya, tetapi mereka terus berani untuk terus melakukan tugas peran mereka, sehingga mereka saat ini masih terus aktif untuk pengendalian HIV di wilayah mereka. Jadi sebenarnya ketakutan di awal itu adalah sesuatu yang sangat lumrah ya terjadi pada siapa saja, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan perjumpaan dengan ODIF dan edukasi, semua itu sebenarnya bisa berubah ya. Tadi kita sudah cerita soal kader, mungkin sekarang kita mau menyentuh hal yang lebih personal begitu buat kakak-kakak sekalian. Dari pengalaman mengelola program HIV ini, apa pelajaran hidup yang paling besar yang bisa kakak-kakak sekalian ambil? Mungkin Kak Alma sekarang boleh jawab duluan. Pelajaran paling penting dalam hidup saya yang saya ambil dari program yang saya kerjakan selama ini adalah bagaimana saya bisa menerima diri saya. Ketika banyak persoalan yang terjadi dalam hidup saya, secara khususnya saya melihat bahwa ada teman-teman orang dengan HIV, ada keluarga-keluarga orang dengan HIV yang awalnya mereka begitu hancur karena yang seperti tadi kita sudah bicarakan bersama, bahwa isu ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat aib di dalam masyarakat, sehingga mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi mereka begitu putus asa, tapi kembali mereka bangkit dari keterpurukan mereka, khususnya teman-teman yang ODIF. Mereka ada yang ditolak dari lingkungan gereja, orang tua, dan lainnya yang merasakan begitu pahitnya hidup, dan saya bisa mendorong mereka, dan mereka akhirnya bisa bangkit dari itu semua. Dan saya secara pribadi juga saya melihat bahwa mereka bisa melewati itu semua, sehingga ketika ada persoalan yang datang dalam hidup saya, banyak persoalan yang terjadi, saya merasa bahwa saya masih bisa, saya kuat, karena persoalan yang saya hadapi tidak seberapa dengan mereka, karena mereka ada yang lebih parah
gitu. Ada yang masalahnya lebih berat lah dari saya, sehingga saya harus bisa untuk untuk maju seperti itu, Kak. Kemudian hal lain lagi yang saya belajar dari orang-orang dengan HIV/AIDS ini adalah bagaimana kita menerima kondisi yang terjadi. Kadang-kadang dalam hidup kita tidak mau menerima sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa bahwa ada impian atau ada harapan-harapan kita atau menurut kita itu yang terbaik. Tetapi keputusan Tuhan atau ada hal yang terbaik yang Tuhan berikan untuk hidup kita, kita harus bisa menerima itu. Jadi dari saya seperti itu, Kak. Kak Prisa? Pengalaman hidup ya Kak Meta. Jadi ini mungkin agak sedikit berat di saya karena di awal-awal saya bekerja di isu HIV begitu, apalagi di kesehatan reproduksi waktu itu. Selain mereka yang terstigma, saya pun sendiri juga terstigma. Beberapa mitra begitu menganggap saya orang dengan HIV juga gitu. Padahal saya tuh bukan orang dengan HIV. Mereka selalu bertanya, Mbaknya HIV ya? Tidak, saya tidak HIV. Tapi kenapa mau peduli dengan isu ini? Mereka nggak percaya gitu, seperti itu. Kemudian dari sisi keluarga saya sendiri ya, saat itu kakak saya juga tidak suka saya berada di isu HIV karena yang dilayani orang dengan HIV dan kamu pasti akan tertular. Saya bilang tidak. Terus udah keluar aja, keluar dari pekerjaan ini. Tapi ibu saya udah cari pekerjaan kan susah gitu ya, apalagi kamu sudah ditempatkan di sini di Bethesda, ya sudah, disitulah kamu harus tekuni di situ. Akhirnya saya mendapatkan satu semangat dari ibu saya waktu itu ya, itu kemudian tiap hari kakak saya selalu, temenmu bencong-bencong, yang nggak jelas lah, pekerja seks seperti itu, kamu masa mau bekerja seperti itu? Ya. Tapi waktu itu saya bingung ya, saya menjadi tertekan oleh keluarga yang tidak mendukung saya, tapi ibu saya juga selalu menguatkan, jadi ya saya pokoknya jalani aja lah, jalani pekerjaan ini seperti itu. Saya harus buktikan bahwa saya pun bisa begitu loh, saya pun bisa tidak tertular, saya pun bisa kemudian memiliki teman yang banyak, walaupun dalam tanda kutip mereka yang saya layani adalah orang-orang yang memang di strata masyarakat itu seperti apa ya, yang ada di pikiran kakak saya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan perhatian, orang-orang yang selalu tidak dipandang gitu di masyarakat, seperti itu. Dan yang menguatkan saya juga, saya kan orang Kristen ya Kak Meta ya, jadi di ajaran agama yang saya yakini begitu ada cerita mengenai Maria Magdalena, seorang pelacur yang kemudian dia dilemparin batu oleh masyarakat, ditolak oleh masyarakat, didiskriminasi, dan waktu itu Tuhan Yesus ada di situ ya. Kemudian dia bagaimana kemudian dia menghalau batu-batu yang dilemparkan ke arah Maria Magdalena waktu itu. Kemudian Yesus berkata kepada Maria Magdalena, aku mau datang ke rumah. Saya membayangkan bagaimana seorang Maria Magdalena ini, kemudian saya tuh bekerja seks, tapi saya tuh kotor, tetapi Yesus mau datang ke rumah saya, seperti itu. Yesus mau hadir ke rumah saya, berarti artinya saya dipedulikan, seperti itu. Jadi sama, saya juga ingin mencontoh tokoh di Alkitab ini, bahwa Yesus pun juga mengajarkan itu ya kepada kita semua. Jadi saya juga pasti juga bisa memberikan kemudian kepedulian, perhatian, menolong mereka yang kesusahan, apalagi orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat, seperti itu Kak Meta. Ya, jadi banyak sekali ya pelajaran hidup dan pengalaman yang kakak-kakak berdua alami selama menjadi area manager. Dan terstigma itu juga Kak Meta. Pasti itu hal yang sulit ya. Iya, sulit sekali karena juga itu akan mengganggu pikiran kita kan Kak Meta. Gitu. Jadi beban pekerjaannya mungkin bukan cuma fisik tapi juga mentalnya ikut bergelut gitu ya. Mungkin bisa juga kakak menceritakan
tentang harapan secara pribadi terkait dengan masa depan program HIV. Apa saja yang mungkin kakak-kakak punya mimpi atau harapan, boleh dibagikan. Mungkin Kak Alma boleh duluan. Mimpi harapan saya untuk program HIV/AIDS ini adalah masyarakat memiliki kesadaran untuk menghindari perilaku-perilaku berisiko terhadap penularan HIV/AIDS ini. Karena untuk diketahui saja bahwa Kabupaten Belu menempati urutan tertinggi untuk kasus HIV, itu berarti kasusnya cukup tinggi. Wilayahnya cukup rentan dengan penularan HIV/AIDS ini, sehingga bagaimana harapan saya masyarakat bisa memahami soal penularan HIV/AIDS ini dan menghindari perilaku-perilaku yang berisiko tertular HIV/AIDS ini. Kemudian harapan saya untuk program ini juga bisa untuk pemerintah desa, pemerintah kelurahan atau kabupaten bersama-sama dengan komunitas-komunitas, stakeholder yang terkait untuk mendukung upaya pengendalian HIV/AIDS ini, sehingga kita bisa capai bersama mimpi atau target nasional untuk tidak boleh ada kasus baru di 2030, tidak boleh ada ODV yang meninggal karena AIDS, dan juga tidak ada stigma dan diskriminasi kepada orang-orang dengan HIV. Kemudian harapan saya tentunya untuk teman-teman yang sudah terinfeksi HIV/AIDS ini, mereka bisa lebih terbuka, mereka mau mengakses obat, karena seperti tadi kita sudah diskusikan bersama bahwa HIV/AIDS ini bisa dikendalikan. Mereka bisa sehat jika mereka mulai akses pengobatannya secara dini, sehingga untuk saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi HIV bisa mulai konsumsi obat dan mereka bisa memperoleh hidup yang sehat, dan mereka memiliki komitmen dalam diri mereka bahwa HIV stop di sini, cukup di mereka dan tidak menularkan lagi kepada orang lain. Itu harapan besar saya. Kak Prisa? Ya, hampir sama ya Kak Meta. Jadi harapan saya terhadap program pengendalian terpadu HIV ini, yang pertama, pemerintah itu juga harusnya memiliki kepedulian lagi, termasuk alokasi anggaran karena itu akan mendukung program-program kerja yang ada di wilayah seperti itu, bagaimana kemudian dapat digunakan untuk edukasi, kemudian dari edukasi itu juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terus mengubah sikap dan perilaku mereka tidak menstigma dan mendiskriminasi orang dengan HIV seperti itu. Kemudian dari masyarakat sendiri tadi tidak ada stigma dan diskriminasi, mereka mendukung, kemudian bahkan mengakseskan layanan kesehatan bagi orang dengan HIV seperti itu. Kemudian orang dengan HIV pun juga saya harapkan mereka patuh pengobatan, virusnya tersupresi, mereka produktif, berdaya, seperti itu. Kemudian orang yang berisiko, mereka tuh sadar untuk melakukan tes, seperti itu. Jangan sampai mereka masuk ke dalam tahap atau fase AIDS, sehingga itu banyak sekali pengobatannya, susah sekali mengembalikan ke kondisi di awal. Lebih baik saat ini mereka tahu statusnya, misalnya mereka positif, kemudian mereka langsung akses, kemudian mereka patuh pengobatan, sehingga mereka bisa produktif kembali. Seperti itu Kak Meta. Semoga harapan-harapan itu bisa terwujud ya ke depan di program ini. Oke, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Sidi Bethesda? Kak Prisa mungkin boleh mulai dulu. Oke, baik Sobat Sidi Bethesda. Kalau Sobat Sidi Bethesda berada di isu HIV, bekerja di isu ini jangan pernah takut, jangan pernah merasa khawatir, karena Tuhan tuh pasti menyertai. Walaupun teman-teman terstigma seperti saya tadi tapi teman-teman harus tetap semangat, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli terhadap isu ini. Bagaimana kemudian pengaruh kita tuh besar terhadap pengurangan stigma dan diskriminasi, bagaimana orang dengan HIV juga bisa produktif, berdaya, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman dengan HIV,
tetaplah patuh pengobatan, kemudian tetap jaga kondisi kesehatannya, tetap semangat karena kami walaupun jumlahnya kecil yang peduli terhadap isu HIV, tetapi kami akan selalu mendukung kalian, seperti itu. Kalau Kak Alma bagaimana? Ya, Sobat CD Bethesda di mana saja berada, mari kita bersama-sama mendukung upaya pengendalian HIV dan AIDS di masyarakat. Mari kita menghindari risiko-risiko penularan HIV dan AIDS, dan juga mari bersama-sama kita mendukung orang dengan HIV AIDS yang ada di sekitar kita. Kita mendukung mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan, mendukung agar mereka bisa hidup sehat, bisa mandiri, dan juga bisa ada komitmen bahwa HIV stop di sini. Dan juga untuk teman-teman ODIF di mana saja berada, terus konsumsi ARV, terus sehat, dan juga kita pasti bersama-sama untuk mendukung teman-teman sehingga jangan putus asa tetapi terus memberikan yang terbaik. Itu saja, Kak. Sobat CD Bethesda, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa pendekatan komunitas, kolaborasi multisektor, dan keberanian melawan stigma adalah kunci dalam pengendalian HIV dan AIDS yang berkelanjutan. Program ini menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi dari bawah, dari warga, dari kader, dan dari komunitas yang peduli dan terorganisir. Terima kasih banyak Kak Prisa dan Kak Alma sudah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa hari ini. Sama-sama Kak Meta. Semoga semua masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan bebas stigma bagi ODIF. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat CD Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel CD Bethesda. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Saya Meta, pamit undur diri. Salam sehat, tetap peduli, dan Salam 30.